Halo semuanya, kami dari kelompok 8 Bahasa Indonesia. Kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Clarissa Stepanias Mangunsong. Saya dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Saya berdomisili di Surabaya, Jawa Timur. Salam kenal. Saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Esti Nurinar Naning Tias. Saya dari Fakultas Vokasi, Program Studi Teknologi Laboratorium Medis. Saya berdomisili di Tulungagung. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Nova Rafi Kamal. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya berdomisili di Jakarta. Perkenalkan semuanya, nama saya Rafaela Kristi Widya Maharani dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat, berdomisili Jakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmasila Rufaida dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, domisili Yogyakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fira Firdausi Nurrohim dari Fakultas Kedokteran Hewan, Prodi Kedokteran Hewan, domisili dari Sidoarjo. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, saya Clarissa Stepanias Mangunsong. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Nah, berbahasa Indonesia yang baik dan benar berarti bahwa harus digunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan tata bahasa Indonesia. Nah, apa aja sih aturan ataupun tata bahasa Indonesia? Kaidah bahasa Indonesia meliputi tentang kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan aturan ataupun kaidah bahasa Indonesia akan membingungkan. Hal ini akan membentuk suatu keambiguan, yaitu satu kalimat dengan memiliki dua makna. Jadi, berbahasa Indonesia yang baik dan benar berarti menyampaikan pikiran dengan informasi yang lengkap secara teratur. Mengapa kita harus bangga berbahasa Indonesia? Republik Indonesia genap sudah berusia 76 tahun. Sepanjang masa itu, bahasa Indonesia telah digunakan oleh bangsa kita. Namun sayang, generasi muda Indonesia saat ini terkesan kehilangan identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Salah satunya tercermin dalam budaya pergaulan sehari-hari, khususnya penggunaan bahasa. Mungkin terkesan malu karena bahasa Indonesia mungkin tidak sekeren bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Padahal bahasa Indonesia memiliki banyak hal yang membuat kita bisa merasa bangga. Lalu, apa saja yang membuat bangga kita kepada bahasa Indonesia? Yang pertama, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang diraih dalam masa perjuangan. Yang kedua, bahasa Indonesia telah dipelajari oleh negara lain. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia akan menjadi bahasa resmi ASEAN. Tentu saja, kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dengan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Karena sejatinya, bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti kita memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Penggunaan bahasa Indonesia harus dilakukan secara nasional, karena bahasa Indonesia telah memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa. Hal ini selaras dengan salah satu butir isi Sumpah Pemuda pada tahun 1928, kami, putra dan putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Apa manfaat berbahasa Indonesia? Manfaat berbahasa Indonesia adalah berbagai suku, ras, golongan bersatu dalam kebinekaan Tunggal Ika. Segala perbedaan tidak dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat karena disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dengan bangga pastinya, kita harus menggunakan dan memasyarakatkan bahasa Indonesia. Dilansir dari www.kompasiana.com, perkembangan bahasa Indonesia saat ini semakin baik, apalagi dengan makin diminatinya bahasa Indonesia oleh masyarakat internasional. Bahkan, bahasa Indonesia pun saat ini menjadi bahan pembelajaran di berbagai negara asing seperti Australia, Belanda, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Cina, dan Korea Selatan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik dan penuh perhitungan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah masalah jati diri bangsa yang diperlihatkan melalui jati diri bahasa. Pepatah berkata, bahasa menunjukkan bangsa.
Contoh sikap bangga berbahasa Indonesia yang pertama adalah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik dalam acara formal maupun non-formal. Yang kedua, memperkenalkan bahasa Indonesia dengan berbangga hati kepada teman-teman mahasiswa internasional.